Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarida Asri, NIM G7012208. Saya merupakan mahasiswa farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa obat chloramphenicol. Nah, pertama-tama, mungkin teman-teman pernah mendengar penyakit yang bernama penyakit tipes. Penyakit tipes atau demam tifoid adalah penyakit sistemik dengan karakteristik utama berupa demam dengan pola khas step ladder, disertai manifestasi gastrointestinal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Demam tifoid adalah penyakit yang menular dengan jalur fekal oral. Nah, apa itu step ladder? Step ladder adalah merujuk pada pola kenaikan suhu tubuh atau demam yang bertahap dan progresif setiap harinya. Maksudnya, demam meningkat secara bertahap setiap hari, biasanya selama 3-5 hari. Nah, kenaikan suhu ini tampak seperti anak tangga, maka disebut sebagai step ladder. Jika digambarkan dalam grafik suhu harian, suhu tubuh biasanya akan meningkat pada sore atau malam hari dan turun di pagi hari, tetapi setiap hari lebih tinggi dari hari sebelumnya. Nah, salah satu obat untuk mengatasi penyakit demam tifoid tersebut adalah chloramphenicol. Chloramphenicol adalah obat antibakteri pertama yang berspektrum luas, dengan mekanisme kerja menghambat sintesis protein dan bersifat bakteriostatik. Nah, adapun mekanisme cara dari chloramphenicol dalam menangani demam tifoid tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana pada gambar menunjukkan gejala umum dari demam tifoid berupa demam. Nah, hal ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang merupakan penyebab utama dari demam tifoid. Bakteri ini masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, menyerang usus halus dan menyebarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah, lalu menyebabkan infeksi sistemik. Nah, mekanisme kerja dari chloramphenicol, obat ini bekerja pada tingkat molekuler dengan menghambat sintesis protein bakteri. Hal ini terjadi karena chloramphenicol mengikat subunit 50S dari ribosom bakteri yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya ikatan peptida antar asam amino dalam proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Dengan terganggunya proses ini, bakteri tidak mampu memproduksi protein yang penting untuk pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya akan terhenti. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai profil obat chloramphenicol. Chloramphenicol memiliki rumus struktur seperti pada gambar dan memiliki rumus molekul C11H12Cl2N2O5 dan memiliki nama IUPAC 2,2 dichloroN, 1R2R, 1,3 dihidroksi 1, 4 nitrofenil, propan 2, il asetamida. Dan gugus chloramphenicol memiliki gugus nitroaril, di mana gugus ini berfungsi untuk aktivitas antibakteri. Lalu gugus dichloroacetil memiliki fungsi untuk stabilitas dan ikatan ke ribosom. Dan 2 gugus hidroksil atau OH, di mana gugus ini berfungsi untuk meningkatkan kelarutan air. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai farmakokinetika dari obat chloramphenicol, dimulai dari proses absorpsi. Setelah pemberian oral, chloramphenicol diserap dengan cepat dan hampir sempurna di saluran cerna, dengan bioavailabilitas mencapai 80-90%. Obat ini tersedia dalam bentuk chloramphenicol palmitat atau prodrug yang tidak aktif yang akan dihidrolisis di usus menjadi bentuk aktif. Kemudian kita akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses distribusi. Nah, setelah diserap, obat chloramphenicol terdistribusi luas ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otak dan cairan cerebrospinal karena sifat lipofiliknya. Ikatan protein plasmanya relatif rendah, sekitar 50%, sehingga memungkinkan penetrasi ke jaringan yang lebih dalam. Lalu dalam hal metabolisme, obat chloramphenicol di metabolisme terutama di hati.
melalui konjugasi dengan asam glukuronat, menghasilkan metabolit tidak aktif. Aktivitas enzim hati sangat berpengaruh terhadap proses ini, sehingga pada bayi baru lahir yang belum memiliki enzim glukuronil transferase yang sempurna, dapat terjadi akumulasi obat dan menimbulkan sindrom gray baby atau pada bayi itu ditandai dengan warna badan yang berwarna abu-abu. Selanjutnya kita masuk pada proses farmakokinetik yang terakhir, yaitu ekskresi. Ekskresi kloramfenikol dilakukan melalui ginjal, terutama dalam bentuk metabolit, dengan hanya sebagian kecil obat diekskresikan dalam bentuk utuh melalui urin. Proses ATME itu penting untuk mempertimbangkan dosis, efek samping, dan keamanan penggunaan kloramfenikol, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Nah, melalui urin, kloramfenikol diekskresikan sekitar 30% sebagai kloramfenikol suksinat dan sekitar 5-15% sebagai kloramfenikol dengan waktu eliminasi sekitar 2-5 jam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai senyawa obat kloramfenikol. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.